Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 14 September 2023. Hari ini kita merayakan Pesta Salib Suci. Mari kita berdoa bagi mereka yang menjadi korban gempa di Maroko. Semoga mereka yang meninggal diterima di sisi Tuhan, dan semoga Maroko kembali bangkit dan pulih. Saudari-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagi kita seorang pengikut Kristus, salib bukanlah simbol yang asing. Malah kini salib menjadi tren dan hanya sekedar aksesoris ketimbang ungkapan iman yang sejati. Salib dibuat anting, dibuat kalung, bahkan dibuat tato. Salib dalam bahasa Yunani disebut stauros atau scallops. Dalam bahasa Latin, salib disebut crux simplex. Dan dalam bahasa Arab disebut al-salib, yang dipahami sebagai dua balok kayu yang bersilang membentuk sudut 90 derajat sehingga terbagi menjadi 4 arah. Awalnya, salib digunakan untuk menghukum para penjahat. Namun, melalui salib Kristus maknanya menjadi berubah. Karena di sanalah Yesus tergantung untuk menyelamatkan kita. Salib Tuhan adalah lambang cinta dan menjadi kekuatan bagi kita yang percaya. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Gereja merayakan pesta salib suci sambil mengenang Santa Helena, ibunda dari Kaisar Konstantinus yang turut berjasa menemukan kembali salib suci di Yerusalem. Pada tahun 324, Santa Helena melakukan napak tilas untuk menemukan situs-situs kudus. Ia memerintahkan pembangunan gereja Nativity di Bethlehem dan gereja Ascension di bukit tempat Yesus naik ke surga. Di lokasi kubur Yesus, Santa Helena membangun gereja Holy Sepulchre di Yerusalem. Di lokasi ini juga ditemukan sebuah sumur batu. Di dalamnya terdapat 3 buah salib dan plakat kayu yang bertuliskan In Re. Kita bersyukur karena melalui salib Kristus kita telah ditebus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 13 sampai dengan 17. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Kristus, kami menyembah dan memuji Dikau, sebab dengan salibmu Engkau telah menebus dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada sebuah nyanyian rohani yang mengatakan begini, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki
dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Wow, inilah karya terbesar Tuhan untuk kita. Melalui pengorbanannya di salib kita telah ditebus dan dosa kita dihapus. Sahabat setia Kuor yang dikasih Tuhan. Bagi kita yang percaya dan telah diselamatkan oleh Tuhan, salib adalah tanda keagungan cinta Tuhan yang begitu besar. Sehingga ia menyerahkan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Dalam firman hari ini, keagungan cinta Tuhan ditegaskan. Anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus ditinggikan di atas salib. Itulah ungkapan kasih Allah yang begitu besar. The unconditional love yang dikaruniakan Allah dengan mengaruniakan putranya yang tunggal. Saya bermenung begini, saudara-saudari. Kenapa Allah menunjukkan kasihnya melalui salib? Kenapa tidak menggunakan sesuatu yang lain? Rasul Paulus dalam suratnya mengatakan, bagi orang-orang yang menuju kebinasaan, berita tentang salib Kristus merupakan omong kosong. Tetapi bagi kita yang diselamatkan oleh Allah, berita itu merupakan cara Allah menunjukkan kuasanya. Salib menjadi jalan atau cara Allah menunjukkan kuasanya. Salib yang awalnya merupakan lambang hukuman bagi kriminal tingkat tinggi, para penjahat kelas kakap, kini Allah mengungkapkan kuasanya, mengubah salib menjadi lambang keselamatan. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib menjadi tanda kasih Allah yang besar. Pengkhianatan Yudas Iskariot diubah Allah melalui kuasanya menjadi pengalaman keselamatan bagi kita. Sahabat setia Kuor yang dikasihi Tuhan, apa makna salib bagi kita? Apakah sekedar ritual dan menjadi tanda sesudah dan sebelum kita berdoa? Atau salib sungguh menjadi kekuatan iman kita yang meneguhkan dalam peziaran hidup? Setiap kali kita memandang salib dan membuat tanda salib, kita dikuatkan dan diingatkan akan kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Semoga kita sungguh mengalami dan merasakan kasih Allah itu dalam hidup kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.